Melanjutkan episode sebelumnya, kelompok Long Hao Chen sekarang akhirnya pergi. Tetapi setelah melewati satu jalan, mereka bertemu dengan patroli iblis Jacques. Sekelompok 20 iblis Jacques menghalangi jalan mereka. "Siapa kalian? Lepaskan jubah yang menutupi kepala kalian." Di depannya, Long Hao Chen perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dingin, "Kami adalah iblis bulan yang sedang bertugas. Apakah kamu ingin mati?" Dengan melambaikan tangannya, dia mengeluarkan lambang Viscon dari iblis bulan. Melihat lambang itu, kelompok iblis Jacques segera mundur beberapa langkah. Kemudian, dia berkata dengan nada yang hormat, "Maafkan aku, Tuan Viscon yang terhormat." Di depannya, Long Hao Chen menunjukkan kesombongan dari iblis bulan. Dia bahkan tidak memperhatikan sedikit pun pada iblis ini dan memimpin rekan-rekannya untuk maju ke depan. Long Hao Chen membawa rekan-rekannya ke sudut gelap di sebuah jalan dan memberikan sinyal mata ke arah Lin Xin. Sementara itu, tubuhnya bersinar dengan kilatan cahaya keemasan. Yating segera muncul di sampingnya tanpa ragu-ragu. Dia telah mendapatkan kembali kekuatannya bersama dengan Long Hao Chen, dan secara alami dia juga pulih sepenuhnya. Long Hao Chen kemudian berkata kepada Lin Xin, "Bersiaplah, dan ketika mantra Yating dimulai, keluarkan kemampuanmu juga." Di sampingnya, Lin Xin mengangguk, memperlihatkan ekspresi penuh kegembiraan, bahkan mengandung beberapa kekejaman. Dengan lambaian tangannya, gulungan sihir muncul di tangannya satu persatu. Saat ini, Yating mengangkat tongkatnya, bernyanyi dengan merdu, berdiri di tengah kelompok Long Hao Chen. Dia mencoba meredupkan pancaran keemasan yang dipancarkan dari tubuhnya sebanyak mungkin. Di sisi lain, para petugas patroli secara bertahap menunjukkan beberapa gerakan. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan esensi cahaya yang kuat ini? Langkah terburu-buru sudah mulai terdengar, dan dengan cepat patroli muncul di garis pandang Long Hao Chen. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Iblis Jacques dengan cepat menyerbu kelompok Long Hao Chen. Dengan pandangan dingin, Long Hao Chen memberi perintah kepada rekannya, "Maju, jangan biarkan siapapun hidup." Mengikuti perintahnya, Wang Yuanyuan sudah mengambil langkah besar. Dia menyambut iblis Jacques tersebut. Kelompok iblis Jacques itu secara refleks melemparkan tombak mereka ke arah Wang Yuanyuan. Tetapi dia bahkan tidak menghindari ini, bahkan tidak menggunakan perisai untuk memblokirnya. Di udara, armor spasial peraknya mengeluarkan riak cahaya, menunjukkan spasial armor yang sangat mengesankan, yang menghentikan semua tombak yang terbang ke arahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan harimau di tengah kawanan domba. Di tangan Long Yuanyuan, perisai jiwa ilahi berayun, membuat gerakan horizontal sebelum berhamburan ke depan. Jeritan dan disertai dengan percikan darah memenuhi seluruh jalan, karena tubuh iblis Jacques terlalu lemah dibandingkan dengan perisai jiwa ilahi miliknya. Di depan perisai yang menakutkan itu, tidak ada satupun mayat yang tersisa. Melihat itu, mata Chai terbuka dengan lebar. Menyembunyikan dirinya di belakang punggung Long Hao Chen, dia bahkan gemetar. Adegan di depan matanya terlalu keras. Melihat anggota tubuh iblis Jacques yang tersebar terbang ke segala arah dan semburan darah mereka, wajah Chai saat ini benar-benar pucat. Dalam beberapa hari terakhir, dia selalu mengikuti Wang Yuanyuan dan juga Chen Yinger. Bagaimana dia bisa berharap bahwa gadis ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu dan dapat bertindak dengan kekerasan seperti itu juga? Long Hao Chen memandang Chai dalam diam, merasakan perubahan suasana hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Chai yang kehilangan ingatannya harus distimulasi dalam semua aspek dengan harapan untuk memulihkan ingatannya. Di antaranya, pertempuran adalah bagian yang sangat diperlukan. Long Hao Chen kemudian memberitahu Chai dengan suara yang rendah, "Chai, tetaplah dekat denganku. Jangan takut, aku akan melindungimu. Selama aku masih hidup, aku pasti akan berdiri di depanmu untuk melindungimu." Untuk beberapa alasan, mendengar dia mengatakan ini, kepanikan yang mengisi Chai telah berkurang. Dan dia tiba-tiba memiliki perasaan aman saat berdiri di samping pria tampan ini. Perasaan aman ini sangat mengurangi ketakutannya.
Hampir tanpa disadari, Chai-er mengambil inisiatif untuk pertama kalinya setelah kehilangan ingatannya untuk memegang tangan Long Hao Chen. Tangan kecilnya terasa dingin dan Long Hao Chen menunjukkan senyuman padanya. Sementara itu, pertempuran berjalan dengan lancar. Posisi yang dipilih oleh kelompok Long Hao Chen adalah jalan buntu, dan dengan demikian musuh hanya bisa mendekat dari satu arah. Setelah Wang Yuanyuan menyelesaikan pertarungan pertama, saat ini giliran Sima Xian yang naik dan bertukar dengannya. Dibandingkan dengan Wang Yuanyuan, kemarahan Sima Xian bahkan lebih tidak stabil, mengambil bentuk tampilan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Bola cahaya saat ini terbang langsung ke jalan sempit ini, di mana tidak ada iblis Jacques yang bisa menghindar. Kemampuan tabrakan sepenuhnya muncul, dikombinasikan dengan kemampuan menghancurkan dari evolusi bola cahaya. Dengan hanya 3 ledakan, itu menyapu segalanya oleh angin. Saat ini, mantra Yating akhirnya selesai. Sambil melambaikan tongkat di tangannya, bola cahaya kemasan yang terang naik ke langit. Bola cahaya emas ini semakin besar, dan ketika bola cahaya emas ini naik ke puncaknya dan mulai turun, ukurannya mulai terlihat semakin besar bagi orang yang melihatnya. Dan tujuannya adalah pusat pemerintahan kota Jacques. Kemudian, Long Hao Chen mengangguk ke arah Lin Xin yang segera mulai beraksi. Gulungan merah di tangannya tiba-tiba terbuka, dan esensi elemen api yang sangat kuat meledak darinya. Bola api seukuran kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara berurutan darinya. Satu bertujuan untuk menghancurkan jalanan, sementara yang lainnya mengarah langsung ke pusat pemerintahan. Namun, ini baru permulaan. Lin Xin terus mengganti gulungan yang ada di tangannya. Dan dalam waktu yang singkat, dia sudah mengeluarkan 6 di antaranya. 6 sihir ofensif yang sangat kuat, semuanya meledak di pusat pemerintahan ini. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki terdengar dari jauh. Dari suaranya, seseorang dapat menentukan bahwa ini merupakan ahli yang akan datang. Tetapi pada saat ini, bola cahaya kemasan yang dilepaskan oleh Yating akhirnya mulai mendarat. Ketika bola cahaya mendekati pusat pemerintahan, semua orang bisa melihat dengan kaget bahwa diameternya hampir 10 meter. Dan segera, cahaya putih yang mengerikan turun di atas pusat pemerintahan. Itu membentuk pilar cahaya putih yang sangat besar. Tampaknya setiap gelombang itu menerangi seluruh kota iblis Jacques. Dan fluktuasi cahaya yang mengerikan membuat Long Hao Chen merasakan jantungnya berdebar. Setelah menyelesaikan mantra ini, Yating segera kembali ke tubuh Long Hao Chen. Mantra ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya, dan ini dilakukan untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah bukti masalah nilai saat melepaskan mantra tersebut. Ini adalah mantra dari langkah ke-8 yang diperoleh Yating dengan mencapai langkah ke-7 bersama Long Hao Chen. Selain itu, ini merupakan mantra paling kuat yang bisa dia gunakan, yang disebut Meteor Cahaya. Ayo kita pergi. Long Hao Chen berkata dengan teriakan rendah, sebelum tiba-tiba menyebarkan 4 sayap yang ada di punggungnya. Menarik tangan Chai-er dan membawa rekan-rekannya ke udara, dia bergegas keluar dari jalan seperti sambaran petir. Ketika mereka mencapai jalan lain dengan penerbangan, mereka maju dengan kecepatan tinggi ke arah markas regimen. Pada saat ini, kota Jacques sangat gempar dalam kekacauan. Karena menderita ledakan sihir dari Lin Xin dan juga Yating, kota itu benar-benar kacau. Secara khusus, kerusakan yang ditimbulkan oleh meteor cahaya terlalu menakutkan. Semua ini ada di dalam rencana Long Hao Chen, meluncurkan serangan terhadap kota iblis Jacques untuk membuat kekacauan dan segera pergi menuju provinsi Andro. Dalam perjalanan mereka, karena cadangan makanan dan air mereka mencukupi, mereka melakukan yang terbaik untuk tidak melewati kota iblis manapun. Tinggal di alam liar dengan dipandu oleh peta mereka ke arah matahari. Mereka melakukan perjalanan siang dan malam untuk segera bergegas menuju provinsi Andro. Seperti yang dijelaskan oleh Yu Ye sebelumnya, semakin mereka pergi ke timur, semakin santai para penjaga. Namun, populasinya meningkat. Itu karena pantai timur adalah jalur kehidupan para iblis. Seluruh perjalanan itu tanpa hambatan yang besar.
Ketika mereka bertemu iblis, mereka akan mengandalkan status klan iblis bulan untuk menyembunyikan diri dan berhasil melewatinya. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di alam liar, tetapi kecepatan mereka masih sangat cepat. Dan untuk tujuan keamanan, mereka tidak menggunakan sayap spiritual. 15 hari kemudian, mereka akhirnya memasuki Provinsi Andro. Rawa hitam terletak di bagian utara provinsi, jadi mereka pergi ke sana. Meskipun semuanya berjalan dengan lancar, Long Hao Chen masih merasa tidak nyaman. Itu karena Chai-Er tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Itu sebaliknya, dia menjadi lebih diam dan lebih bingung daripada awalnya. Chai-Er hanya menemani Long Hao Chen dalam keheningan setiap hari. Dia akan melihat hal-hal yang tampak baru dan juga aneh baginya. Saat ini, Chai-Er tampak tidak percaya pada semua orang. Dia hanya menaruh kepercayaan pada Long Hao Chen. Selain itu, dia kadang sakit kepala dan setiap kali ini terjadi, wajahnya menjadi sangat pucat. Dan juga, energi spiritual di tubuhnya akan berfluktuasi dengan hebat. "Kapten, apakah kita masih jauh?" ucap Han Yu bertanya pada Long Hao Chen dari dekat. Di depannya, Long Hao Chen segera menjawab, "Jarak kita sekitar 200 km lagi. Jika semuanya berjalan dengan baik, kami akan mencapai tujuan besok hari. Namun, kita harus pergi ke tempat ini dahulu." Mengatakan ini, dia mengeluarkan peta dan menunjuk ke sebuah titik. Melihat itu, Han Yu mengangkat kepalanya dengan takjub. Apakah itu kota iblis? Di depan, Long Hao Chen mengangguk kembali. Ini adalah kota kecil yang bahkan tidak memiliki nama. Setiap orang pasti kelelahan. Jadi lebih baik kita beristirahat terlebih dahulu. Mendengar Long Hao Chen, semua orang mengangguk. Bagi mereka, kesatria muda ini adalah kapten yang luar biasa, yang perintahnya mereka terima dengan sukarela. "Baiklah, mari kita lakukan sesuatu yang baru." Mengatakan ini, mata Long Hao Chen berbinar, segera mengungkapkan 3 pancaran yang keluar dari tubuhnya. Yang pertama, kilatan kemasan. Yating muncul di depan semua orang. Selanjutnya 2 sosok tengkorak juga mengikuti. Itu merupakan penjaga suci ke-11 dan juga ke-12. Melihatnya, Long Hao Chen mengeluarkan beberapa jubah dan menyerahkannya. Yating dan para pengawal suci bersembunyi di dalamnya. Dan selama mereka tetap menundukkan kepala, tidak ada yang bisa melihat penampilan mereka. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Dengan tambahan Yating dan 2 penjaga suci, pasukan ini menjadi 10 orang. Itu sama dengan pasukan penghapus pemburu iblis. Dengan sangat cepat, mereka mencapai kota kecil yang ditunjukkan oleh Long Hao Chen di peta. Tepat setelah memasuki kota, mereka dihentikan oleh tentara iblis. Provinsi Andro itu menjadi wilayah klan ular iblis. Para prajurit ini secara alami adalah klan tersebut. Ular iblis benar-benar memiliki tubuh yang aneh. Mereka tidak memiliki kaki, tetapi tubuh bagian atas mereka mirip dengan manusia. Adapun bagian bawah mereka ada ekor besar yang bergerak di tanah. Pasukan ini terdiri lebih dari selusin ular iblis, dan itu dipimpin oleh iblis yang sangat kuat, yang ekor dan punggungnya mencapai ketinggian total lebih dari 4 meter. "Siapa kalian? Cepat lepaskan jubah kalian!" Ular iblis yang kuat itu berteriak, memperlihatkan sepasang mata 3 warna dengan pupil hijau tua. Memancar dengan kilatan yang tidak menyenangkan, trisula di tangannya ditunjukkan ke arah kelompok Long Hao Chen. Mendengar itu, Long Hao Chen mengangkat kepalanya, melepaskan jubah yang menutupi wajahnya. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Kami penghapus pemburu iblis yang sedang bertugas. Apakah kamu mencari kematian?" Melihat mata ungu pada Long Hao Chen, para iblis ini juga tercengang. Dari penampilan tampan Long Hao Chen dan juga mata ungu, mereka sudah bisa mengerti banyak. Namun ular iblis ini sangat berhati-hati dan melanjutkan dengan nada tertahan. "Tolong keluarkan bukti identitas kalian. Penghapus pemburu iblis memiliki lambang sendiri, dan saat ini Provinsi Tengah memberi perintah untuk menunjukkannya. Karena sekarang ada beberapa pemburu iblis manusia yang berpura-pura menjadi iblis bulan yang menyusup ke wilayah iblis." Mendengarnya, Long Hao Chen menjadi sangat marah. Segera kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak dari belakangnya, saat aura kegelapan memenuhi udara dengan kekuatan.
Dengan kekuatan penindas yang sangat besar, itu membuat 10 iblis ular hampir seketika menjadi pucat karena ketakutan. Dan mereka tersandung dengan sangat tergesa-gesa. Dari belakang Long Hao Chen, suara dingin tiba-tiba terdengar. Apakah kalian masih membutuhkan bukti? Merasakan kekuatan mengerikan yang berasal dari naga iblis itu, bagaimana mungkin ular iblis ini akan berani bersikeras? Mereka segera bergeser ke samping, tidak berbicara sepatah kata pun saat tubuh mereka gemetar. Kemudian penampilan kekuatannya menghilang. Gadis yang dingin itu bertanya dengan dingin. Andromalius, apakah dia masih ada di rawa hitam? Mendengar suara ini, ular iblis segera menjawab. Ya, Tuan Dewa Iblis masih ada di sana. Di depan, Long Hao Chen kembali berkata, baik, kalian pergilah. Mendengar kata-kata ini, ular iblis segera pergi dengan ketakutan. Penampilan kelompok Long Hao Chen memang menarik banyak perhatian. Namun, menjadi sasaran tatapan ingin tahu bukanlah hal yang baik. Hanya dengan memancarkan aura naga iblis, siapapun yang menanyai mereka akan merasakan ancaman mematikan. Selanjutnya, semua orang mencari penginapan yang bersih untuk beristirahat. Karena sekarang, mereka merasa agak lelah karena perjalanan berat mereka. Setelah semalaman beristirahat, Long Hao Chen saat ini kembali mengumpulkan semua orang dan berkata dengan tenang. Hari ini, kita akan pergi ke rawa hitam. Beberapa saat yang lalu, aku bertanya-tanya tentang situasi di dalam rawa hitam ini. Bagi iblis dari kota, tempat ini merupakan tempat yang sangat menakutkan. Tidak hanya membuat orang terjebak di rawa, tetapi itu juga penuh dengan gas beracun. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bisa terbunuh. Tidak hanya itu, di sana juga merupakan rumah bagi beberapa binatang ajaib yang sangat kuat. Dan bahkan, binatang ajaib dari peringkat 10 dikabarkan ada di sana. Aku pikir ini juga alasan mengapa Dewa Iblis Andromalius tidak keluar setelah tinggal di sana begitu lama. Hal yang ingin dia temukan pasti sangat berharga. Apalagi rawa-rawa pasti tempat yang sangat sulit untuk ditangani. Setelah kita memasuki rawa, niscaya akan menemui bahaya yang besar. Semua orang akan tetap bersama, dan jika ada yang salah, semua orang harus mendengarkan perintahku. Apakah kalian sudah mengerti? Mendengar itu, semua orang mengangguk. Karena rute pelarian mereka melalui menara kematian, semua orang memiliki kepercayaan diri yang sangat besar. Kapten, lalu kapan kita akan bertindak? Ucap si Masian bertanya dengan penasaran. Di depan, Long Hao Chen kemudian menjawab. Jangan terburu-buru, rawa hitam tidak jauh dari sini. Jadi kita harus mengumpulkan lebih banyak informasi tentang tempat itu. Setelah beberapa jam kemudian, semua orang mengatur barang-barang mereka, dan mereka berangkat di bawah pimpinan dari Long Hao Chen. Setelah tiba, mereka memperhatikan bahwa udara berubah jauh lebih lembab daripada tanah terbuka, dan juga rawa-rawa itu tidak terlalu besar. Mungkin itu karena tanah kematian yang disebut rawa hitam ini sangat menakutkan. Tetapi semakin dekat mereka semakin sedikit bertemu dengan para iblis. 1 jam telah berlalu dan siang pun telah tiba. Udara menjadi semakin lembab dan tanah perlahan mulai melunak. Ya, mereka sudah berada di wilayah rawa hitam. Setelah berjalan setengah jam, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Namun semua orang menunjukkan ekspresi yang berbeda. Hanya dengan melihat dari kejauhan, mereka semua bisa merasakan teror di tanah kematian ini. Di kejauhan, kabut hijau menutupi area yang sangat luas. Saat mencapai tepi kabut itu, tanah menjadi hitam dan sesekali beberapa gelembung berlumpur naik dari bercak basah. Ukuran rawa hitam ini pada dasarnya tidak jelas. Dan ketika Long Hao Chen naik ke langit setelah melepaskan sayap spiritualnya, dia menemukan keheranan bahwa semakin dekat, semakin dalam warnanya. Kepadatannya meningkat hingga mencapai kedalaman rawa hitam yang berwarna hijau tua. Adapun dengan ukuran rawa ini, dia tidak dapat memperkirakannya, karena garis pandangnya terhalang oleh kabut tersebut. Kembali ke tanah, Long Hao Chen mengumpulkan rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka dengan suara yang dalam.
Sepertinya rawa hitam ini bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang kita bayangkan. Aku akan menggunakan sihir cahaya untuk membubarkan kabut tersebut. Jika kami diserang, tetaplah dekat denganku. Mendengar itu, Hanyu segera menjawab, "Kapten, bagaimana jika aku saja yang membubarkan kabut ini? Sebagai inti tim, kamu harus mempertahankan kekuatanmu." Akan tetapi, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, aku telah menerobos ke langkah ketujuh dan membuka 3 wadah spiritual. Kecepatan pemulihan energi spiritualku sekarang jauh lebih cepat darimu. Ayo kita pergi sekarang." Maju ke tepi rawa dengan sangat cepat. Semakin dekat mereka ke rawa hitam, semakin lembut tanah di bawah kaki mereka. Pada saat itu, penjaga suci ke-11 menunjukkan kegunaannya yang luar biasa. Melepaskan energi dingin di tanah tanpa kesulitan, dia langsung mengubah air di rawa menjadi es, yang bisa menahan beban semua orang. Sementara itu, cahaya kemasan yang gelap menyebar dari tubuh Long Hao Chen dan segera menyelimuti semua orang. Itu adalah mantra cahaya dari langkah ketiga, yaitu perlindungan suci. Di bawah dorongan perlindungan suci, kabut beracun telah disingkirkan. Dan sekarang, Long Hao Chen memimpin berjalan lebih dalam dengan perisai suci di tangannya. Dengan bantuan mantel suci Long Hao Chen, semua orang memasuki rawa dengan lancar. Di dalam, rawa itu sangat gelap, dan sinar matahari bahkan sulit untuk menembus kabut tersebut. Setelah berjalan kira-kira 100 meter, Long Hao Chen menghentikan langkahnya dan melihat ke sekeliling. Rawa berisi banyak sekali tanaman. Kebanyakan tanaman merambat yang berakar di dalam tanah berlumpur. Warna tanaman merambat ini sangat mirip dengan gas beracun yang ada di sekitarnya. Long Hao Chen kemudian berkata dengan tenang, "Hanyu, jika kita diserang dan mantel suciku rusak, buatlah mantel suci lain untuk melindungi semua orang. Pada saat itu, harap diingat untuk menutup mata dan mencoba jangan menghirup racun apapun." Mendengar itu, Hanyu dan semua orang mengangguk. Dan tepat ketika Long Hao Chen berbicara, matanya tiba-tiba melebar, dan tatapannya segera melesat ke depan. Yating merasakan niat Long Hao Chen, dan segera mengarahkan cahaya putih ke arah tersebut. Dengan raungan yang rendah, sosok besar tiba-tiba menyerbu ke arah Long Hao Chen. Saat ini, kabut begitu tebal, sehingga hanya ketika musuh ini bentrok dengan mantel suci, semua orang dapat melihat penampilannya. Itu adalah kadal besar. Tubuhnya berwarna emas gelap seluruhnya dengan sepasang mata hijau tua yang sangat menyeramkan. Binatang ini membuka mulutnya yang besar dan segera mengarahkan kepada Long Hao Chen. Tanggapan Long Hao Chen juga sangat cepat. Saat mantel suci bagian luar menghilang secara tiba-tiba, perisai suci di tangannya segera menyala dengan cahaya putih menyambut kadal tersebut. Dengan suara ledakan yang keras, kadal itu jatuh, tetapi Long Hao Chen tidak bergerak satu langkah pun. Pedang di tangan kanannya baru saja melakukan tebasan secepat kilat, dan dengan kasar memotong leher kadal tersebut. Setelah dipotong sampai mati, mayatnya perlahan tenggelam ke dalam rawa. Melihat itu, Lin Xin mengeluarkan komentar dengan suara yang rendah. "Bukankah itu spesies yang sama dengan Hao Ye?" Di sampingnya, Wang Yuanyuan segera merespon, "Jika kamu memiliki komentar seperti itu, kamu harus memberitahu secara langsung kepada Hao Ye." Sedangkan di sisi lain, Long Hao Chen berkata dengan keras, "Binatang ini seharusnya merupakan binatang ajaib dari peringkat kelima. Selain itu, dia sangat beracun. Aku kira beberapa makhluk dari rawa bermutasi karena lingkungan mereka." Mendengar itu, semua orang hanya diam. Namun penjaga suci ke-11 perlahan maju dan berkata, "Tuan, aku bisa meratakan area ini." Mendengarnya, Long Hao Chen memberikan pandangan terkejut dan mengangguk sebagai jawaban. "Baiklah, tetapi kamu harus menghemat energi spiritualmu sebanyak mungkin." Kemudian penjaga suci ke-11 melambaikan tongkat di tangannya. Dan dengan nyanyian yang dalam dan rendah, cahaya berwarna biru menyebar keluar. Penjaga suci ke-11 ini meluncurkan mantra lebih cepat dari siapapun yang pernah Long Hao Chen lihat.
Bersamaan dengan keluarnya pancaran cahaya biru itu, datang beberapa suara gemersik di udara. Dan segera pemandangan aneh terjadi. Kabut beracun di sekitarnya benar-benar menipis dengan sangat cepat. Dan seketika area dalam radius 50 meter di sekitarnya menjadi sangat jelas. Sejak Long Hao Chen memperhatikannya, Lin Xin juga melakukan hal yang sama. Sebagai seorang penyihir, dia selalu percaya diri bahwa kontrolnya atas sihir sudah cukup bagus. Tetapi dibandingkan dengan penjaga suci ke-11, dia masih berada jauh lebih rendah. Oleh karena itu, dia dengan tegas mundur selangkah sampai dia berdiri di belakang pengawal suci ke-11. Dan diam-diam mengamati dan merasakan semua gerakannya, memahami sifatnya sebagai seorang penyihir. Penjaga suci ke-11 tidak menyadari pengawasan mereka. Dia hanya melakukan tugasnya dan kembali lagi setelah menyelesaikan sihirnya. Long Hao Chen menatapnya dengan senyuman, kemudian memimpin di depan untuk melanjutkan perjalanan. Semakin mereka maju, semakin tebal kabut yang mengelilingi mereka. Chai diam-diam mengikuti di belakang Long Hao Chen. Melihat pemuda yang membuka jalan bagi rekan-rekannya, ketakutan di matanya menghilang secara bertahap. Perasaan aman dari dilindungi oleh orang lain muncul kembali. Tetapi dia merasakan perasaan yang aneh. Sesekali hati dan kepalanya terasa sakit seakan-akan mencoba untuk mengingat pemuda di depannya. Kepercayaannya kepada Long Hao Chen telah meningkat dan suasana hatinya tidak seburuk ketika dia baru bangun. Setidaknya, dia tidak merasakan ancaman apapun dari orang-orang yang menemaninya. Tepat saat Chai membiarkan pikirannya menjadi liar, Long Hao Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tunggu dulu, ini ada yang aneh. Dia bisa merasakan semua lingkungan dalam pikirannya. Tetapi, dia tidak bisa menemukan apa yang salah. Namun perasaan ini tumbuh menjadi semakin kuat. Ini adalah perasaan bahaya secara naluri. Ekspresi Long Hao Chen tiba-tiba menjadi sangat parah, dan dia berteriak dengan keras. Chai berhati-hati. Long Hao Chen tiba-tiba mundur, punggungnya yang lebar menabrak Chai. Meskipun Chai hilang ingatan, naluri bertarungnya masih tetap ada. Dan ketika Long Hao Chen menabrak begitu tiba-tiba, tangan kanannya tanpa sadar didorong ke punggung Long Hao Chen. Dan dia segera mundur ke belakang. Tepat pada saat itu, sebuah kepala besar keluar dari dalam rawa, dan itu segera menyerang ke arah Long Hao Chen. Itu adalah ular besar berwarna hijau tua. Tubuhnya memiliki panjang lebih dari 15 meter. Dengan mulutnya yang besar, sudah cukup untuk memberikan kejutan yang menakutkan bagi siapapun. Dengan kilatan emas dari tubuh Long Hao Chen, 4 sayap spiritual mendorongnya ke atas.